Aku baru ngamatin ini botol. Ini bekas acar asinan. Tadi saya cuci, saya pikir mau saya pakai buat sesuatu. Saya amatin, bagus juga botolnya. Jadi saya mau taruh kayu manis aja, ya. Jadi saya mau pakai buat simpen kayu manis aja. Oke, apa kabar kalian semuanya? Senang kita jumpa lagi sama aku di sini. Kali ini kita mau bikin bakso sapi. Ada banyak komen di YouTube bilang, "Kak, bikin bakso sapi dong, lockdown nih, nggak bisa keluar, nggak makan bakso gitu kan. Mau bikin di rumah, pernah bikin tapi nggak kejat." Oke, kali ini aku mau ajarin cara bikin bakso sapi yang kenyal tanpa bahan pengawet. Bahan-bahan yang dibutuhkannya simple. Aku sebisa mungkin bikin videonya sesimpel mungkin, jadi kuotanya nggak terlalu banyak habis ya. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan seperti ini. Nah, pada saat bikin bakso ini, yang kita butuhkan adalah mencampur daging dengan es batu. Oke, ini ya. Nah, ada dua cara. Bisa menggunakan chopper, sama daging semuanya masukin di sini, di chopper kalau punya. Aku mau ajarin gimana caranya bikin kalau nggak punya chopper. Kita pakai tangan aja kayak bikin pempek ya. Jadi yang aku butuhkan adalah plastik kayak gini. Oke ya. Nanti kita smash, kita hancurin pakai ulekan, martil atau apapun. Agak barbar sedikit. Tapi saya mau bikinnya itu yang alat-alat di rumah nggak lengkap ya. Tapi bisa bikin ya. Kalau deket pasar biasanya udah ada jualnya kan, digilingin tinggal bikin. Ya, tapi itu lagi mesti jalan ke pasarnya. Oh ya, aku minta maaf kalau videonya agak sedikit gelap karena sekarang di Sydney jam 5.56, hampir jam 6. Agak gelap, aku tunjukin. Tuh, di luar tuh pemandangannya itu udah mulai maghrib ya. Nah, ini esnya aku beginiin. Cara menghancurkan es batu ini buat apa ya? Karena kan kita ngadonnya pakai batu es. Biar dia cepat hancur karena adonan tidak akan bisa selesai kalau esnya belum larut. Es ya, bukan air es. Jadi cara yang kita pakai biar esnya dapet dan cepat hancur, kita smash aja jadi kristal-kristal kecil si esnya. Yang nggak punya chopper silahkan pakai begini ya. Nah, es yang udah kita hancurkan tadi, kita balikin lagi ke mangkok. Maaf ya ngomongnya belepotan karena memang nggak ada konsep, jadinya nggak tahu mau ngomong apa. Ya, ini tuh. Jadinya begini nih. Jadinya mengkristal seperti ini ya. Lalu bawang putih dan bawang merahnya diulek barengan, dihaluskan. Kita nggak pakai chopper, kita pakai yang ada aja. Jika tidak punya lada bubuk, kamu silakan ulek dengan lada ya. Lalu bawang merah dan bawang putih goreng tadi kita campurkan ke dagingnya ya. Lalu diaduk-aduk. Masukkan es, dan kita aduk-aduk terus menggunakan spatula boleh, pakai tangan boleh, tapi ini kan ada es agak dingin ya. Lalu kita masukkan air es sedikit aja, kira-kira 2 sendok makan. Diaduk sampai esnya hilang dan air rata ya. Saya pakai spatula. Kalau kamu kuat dingin silakan, punya chopper silakan. Saya pakai spatula aja.
lagi. Lalu kita masukkan lada setengah sendok makan atau 1 sendok teh lada, pala 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Lalu penyedap, saya pakai Masako sapi dan aduk lagi. Masukkan garam sedikit, 1 sendok teh, dan saya kasih gula setengah sendok teh. Kalau tidak suka boleh di skip ya. Lalu masukkan telur ayam. Aku pecahin telur ayamnya dulu. 1 aja, semuanya ya, putih dan kuning. Aduk. Sagu kita campur dengan baking powder 1 sendok teh. Karena saya pakai sendok makan, setengah sendok teh. Kalau pakai sendok teh itu 1 sendok teh ya. Lalu diaduk di sini sampai rata, jadi tidak bergumpal. Aku pastikan kalau ini nyampur ya. Untuk mastiin adonannya rata, aku mau aduk pakai tangan. Caranya diaduk, diputar baskomnya sambil diaduk bawa ke tengah seperti ini ya. Ini buat bikin rata bumbu sama telur, sama penyedap, garam, dan gula. Kalau sudah di tahap ini, adonan udah nggak terlalu dingin. Oke, sekarang kita masukin campuran sagu dan baking powder. Baking powder yang bikin kejar juga ya. Sesendok ya. Cara ini digunakan supaya nanti bisa ketakar apakah menurut kalian sagu harus dihentikan atau tidak ya. Di sini saya pakai sagu tani. Baking powder yang bikin bantu kejar. Oke. Saya ngadon pakai tangan biar abdol. Ada beberapa komen tadi saya baca bilang, "Kak, ayo dong diupdate di Sydney tuh gimana, terlebih sekarang lagi Covid dan aktivitasnya gimana aja. Kita mau tahu Sydney." Sebenarnya aku mau aja update itu, tapi kayaknya gimana ya, karena kan bukan YouTuber yang profesional yang update. Gimana ya, memang niatnya ya masak, tapi ya aku mau bikinin beberapa video yang menunjukkan aktivitas di rumah bersama keluarga, ada suami saya juga, nanti biar kenalan ya. Nanti saya bikin video tentang kesibukan saya, hari-hari saya di sini. Tapi di rumah ya, kalau di kerjaan saya punya kode etik dengan perusahaan karena saya kerjanya di farmasi, jadi tidak boleh ambil video untuk konsumsi publik di tempat kerja. Jadi kalau hari-hari oke lah, bisa. Oke ya, nanti waktu aku tayangin nanti terus diupdate aja video aku, nanti ada notification-nya kan tentang kalau ada video updatean. Ini aku udah punya air secukupnya aja. Terus kita nyalain kompornya.
Aku tutup dulu ini sampai mendidih, baru kita nanti cemplungin baksonya ya, kita cetak. Nah, ini airnya sudah mendidih, saya mau matikan apinya, saya buka. Kita siap mencetak ya. Pergunakan sendok tangan kanan dan tangan kiri adalah untuk adonan. Saya celupkan dulu. Seperti ini. Begini ya. Begitu masukin. Kayak gitu masukin ya. Dimasukin. Oke. Itu ya. Dilakukan seperti ini sampai adonannya habis. Kalau kamu mau bikin kecil-kecil, ditekannya agak kecil seperti ini. Bisa mungil-mungil ya, mini. Kalau mau bikin yang besar seperti ini, nah kamu bisa, tergantung bagaimana kamu mau membuka genggaman ini buat yang besar. Kalau saya mau bikin yang sedang-sedang aja ya, seperti ini. Kita cetak sampai panci ini penuh, baru kita nyalakan apinya, terus kita rebus sampai matang. Tapi kalau memang satu panci ini cukup untuk adonan ini, kita lanjutkan aja sampai selesai dalam panci ini. Jadi kalau banyak dibikin 2 tahap perebusan, tapi kalau pancinya besar atau kecil tergantung ya. Ini kan saya punyanya sedang. Kalau kira-kira pancinya sudah penuh, nanti saya stop, saya masak dulu tahap pertamanya. Ini sepertinya satu panci aja cukup kok untuk adonan ini, soalnya ini masih ada ruang dan adonannya tinggal beberapa aja. Jadi saya semuain aja ya sekalian. Oke, habis ya, adonannya habis. Sekarang saya mau nyalakan kompornya. Nah, ini kan saya udah nyalakan kembali api kompornya. Jadi baksonya tadi kita rebus bersama-sama sampai mateng. Nah, baru kita pakai saringan, kita angkat gitu, lalu kita dinginkan. Nah, ini sudah mendidih ya. Tuh. Ini kejat sekali teman-teman. Aku angkat. Kamu lihat kan, mental-mental ya tuh. Kejat sekali tuh. Loncat-loncat dia. Tuh, ya, lihat. Tuh, kejat sekali. Kita tes potong. Ini aku mau tes potong. Kejat sekali, aku singkirin dulu. Ini dia. Garing sekali. Baksonya lebih garing dari yang dijual-jual. Nah. Tuh lihat teman-teman. Tuh teksturnya. Tuh. Nah, sekarang aku mau angkat semua ya. Tuh, garing sekali, lebih garing dari yang dijual. Tuh. Ini yang besar tadi, seperti bola tenis. Kamu bisa isi telur puyuh, telur yang dipotong. Kreasi ya, mau isi yang kayak katanya cabe lah. Oke aja. Nah, kuahnya kamu bisa untuk bikin lanjutan kuah bakso. Kalau nggak mau, hanya bikin baksonya aja, silahkan dibuang. Oke ya, habis. Ini dia.
Inilah dia bakso buatan kita tadi. Buat sendiri jauh lebih enak, lebih berasa, lebih bersih, lebih yakin, dan lebih halal. Nah, udah tadi kita potong garing sekali. Kamu kalau bikin setengah kilo hasilnya banyak banget. Jadi kalau bikin itu banyak lebihnya, bisa disimpan. Kalau kamu beli baksonya hanya ada 5 atau 6, dan kamu tambah uang sedikit, bikin bakso sendiri, makannya puas, sekeluarga bisa makan. Nah, di video ini saya hanya ajarkan dulu gimana cara bikin bakso yang garing, bakso sapi. Kamu bisa ganti dengan ayam kalau kamu nggak suka sapi. Untuk kuahnya di video selanjutnya. Aku cobain ya. Garing sekali. Bantu sama telur ayam 1 untuk 1 kilo dan baking powder 1 sendok teh ya. Ini enak sekali. Untuk rasa silahkan kamu setel sendiri, mau agak lebih asin, lebih gurih, silahkan saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin video ini. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share video ini, kasih komen di bawah. Untuk video tentang kehidupan pribadi saya akan update soon ya, segera. Selamat mencoba, selamat menikmati hidangan Anda, masakan Anda bersama keluarga. Tetap sehat, tetap semangat. Bye! Mana? Gimana Kak rasanya? Enak? Bye, bye bye.